Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan informasi mengenai P3K. Jadi untuk P3K ini lagi proses persiapan pendaftaran di SASCN. Sambil kita nanti menunggu pendaftaran, eh, Bapak Ibu bisa memahami mekanisme seleksi yang nanti saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Mekanismenya itu mengenai seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar tenaga honorer kategori 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal masa kerjanya itu 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Jadi bagi Bapak Ibu yang masa kerjanya di atas 3 tahun atau 3 tahun, nanti ada mekanisme seleksi kesesuaian, di mana untuk seleksinya itu nanti ada poin-poin yang saya akan sampaikan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mekanisme seleksi kesesuaian itu yang pertama, mekanisme pertama, seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Jadi untuk seleksi kesesuaian ini yang masa kerjanya 3 tahun ke atas, setelah prioritas 1 menempati formasi ya. Jadi nanti ada mekanisme ini. Ini khusus bagi THK 2 dan Bapak Ibu guru honorer yang ada di sekolah negeri. Jadi nanti lulus passing grade yang persyaratan lulus passing grade sudah memenuhi semua, yang prioritas 1 ini, kemudian mendapatkan formasi semua, nanti mekanisme ini akan diterapkan di prioritas kedua, prioritas 3 ya, bukan pelamar umum. Ini khusus yang P2 dan P3. Kemudian untuk mekanisme berikutnya, yaitu mekanisme kedua. Pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Nah, dimensi pertama itu kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik, mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau D4, kemudian sertifikat pendidik. Nah, untuk yang belum lolos passing grade, ini akan dipertimbangkan pada mekanisme kedua ini, khusus yang P2 dan P3 ya ini ya, yang masa kerjanya di atas 3 tahun, nanti disesuaikan dengan kualifikasi akademik, menyesuaikan linearitas ijazah dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian kalau sudah misalnya sudah sesuai, itu nanti termasuk ya sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini masuk ke dimensi 1. Jadi kalau udah sesuai, berarti nanti ke dimensi 2. Dimensi 2 itu di sini kompetensi teknis. Kompetensi teknis terbagi menjadi 4. Kompetensi teknis profesional, kompetensi teknis pedagogik, kompetensi teknis sosial, kemudian kompetensi teknis kepribadian. Nah, itu nanti secara detail Bapak Ibu bisa browsing atau mencari informasi lainnya ya, agar bisa memahami secara detail apa itu kompetensi teknis, profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Karena untuk mekanisme kedua ini atau yang seleksi kesesuaian ini masuk ke dalam tahapan untuk menjadi seorang ASN atau P3K. Nah, setelah dimensi kedua, nanti Bapak Ibu masuk ke dimensi ketiga. Dimensi ketiga ini nanti diseleksi kesesuaian, yaitu tentang kinerja. Nanti dari kinerja terbagi lagi menjadi 4. Penilaiannya itu tentang kinerja orientasi pelayanan, kemudian komitmen,
dan inisiatif kerja, dan yang terakhir itu kerjasama. Jadi dalam masa kerja 3 tahun itu nanti secara kinerja Bapak Ibu akan dinilai oleh Panselda atau Panselnas ya. Nanti ada juknis yang bisa Bapak Ibu baca. Untuk yang menilainya itu asesornya siapa. Di situ sudah ada, teknisnya sudah muncul, juknisnya sudah muncul. Namun ini untuk kesesuaian, ini khusus kesesuaian ya, seleksi kesesuaian. Nanti Bapak Ibu bisa memahami secara umumnya aja gitu. Yaitu 4 komponen dari dimensi 3 ini, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kemudian kerjasama. Kemudian pada mekanisme kedua, yaitu atau masih dalam ruang lingkup mekanisme kedua, itu ada 4 dimensi ya. Tadi sudah saya jelaskan 2 dimensi, kemudian ketiga dimensi itu kinerja, dan keempat yang terakhir ini, keempat dimensi ini pemeriksaan latar belakang. Pemeriksaan latar belakang ini lebih ke psikologis dan kesehatan ya, kesehatan jasmani dan rohani lah intinya. Nah, di sini untuk pemeriksaan latar belakang itu ada 4, yaitu perundungan, kemudian kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan yang terakhir itu intoleransi. Jadi semuanya akan dinilai oleh tim ya, apakah Bapak Ibu ini layak untuk lolos ke P3K atau sebaliknya. Nah, ini yang mekanisme kedua. Kemudian kita lanjut ke mekanisme ketiga. Mekanisme ketiga dari seleksi kesesuaian, nanti ada sesi wawancara atau seleksi wawancara. Dari seleksi wawancara ini nanti Bapak Ibu akan di apa ya, jadi kayak wawancara namun lebih spesifik mengenai moralitas, dan ini tentang moralitas ya, penulisannya saya salah gitu, mempertimbangkan moralitas ya. Jadi mempertimbangkan moralitas itu saya juga belum paham karena memang ini sifatnya rahasia dari tim penilai. Itu nanti secara detailnya seperti apa, yang jelas nanti ada seleksi wawancara pada tahap seleksi kesesuaian ini. Ini khusus yang prioritas 2 dan prioritas 3. Yang belum lolos passing grade nanti akan dinilai kompetensinya seperti ini. Jadi pada dasarnya yang masa kerjanya di atas 3 tahun, Bapak Ibu kemungkinan tidak ada yang namanya tes CAT UNBK ya. Jadi tidak ada. Yang ada itu hanya seleksi kesesuaian. Seperti yang saya sharing tadi, itu mekanisme pertama, mekanisme kedua, mekanisme ketiga. Ketika sudah dinilai, kemudian dianggap sudah memenuhi syarat kriteria, kemudian dari Panselda atau tim penilai nanti akan merekomendasikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu layak untuk menjadi ASN P3K Guru. Kurang lebihnya seperti itu ya yang saya pahami. Silakan Bapak Ibu untuk mencari informasi atau literatur tambahan. Bapak Ibu bisa membaca teknis atau juknis secara umum. Yang jelas gambaran umum mengenai seleksi kesesuaian ini pasti ada gitu, pasti ada di seleksi P3K Guru, khususnya yang masa kerja 3 tahun ke atas, khusus THK 2 atau nanti di guru negeri ya, di di instansi sekolah negeri gitu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.